Titin, setelah ayah Bu Titin tahu kalau Bu Titin nggak naik kelas, Ibu Titin masih tinggal sama nenek atau dibawa sama ayah? Setelah itu, setahun, habis itu ayah pulang 2 minggunya saya langsung dibawa ke Jakarta. Karena merasa ayah kecewa, saya nggak naik kelas. Itu pada usia 10 tahun. 10 tahun? Iya, Kak. Nah, terus kemudian apa yang terjadi selama di Jakarta? 10 tahun itu saya ngalamin sekolah kelas 1. Saya dipoyak-poyakin teman saya, dibilang bongsor, babon gede, katanya baru sekolah. Padahal saya ngalamin di kampung saya, itu saya tidak naik kelas. Jadi saya ngulang kembali sekolah kelas 1. Oke, jadi tahun, usia di Jakarta tahun. Harusnya 10 tahun itu kurang lebih kelas 3 atau 4 ya. Tapi ke Jakarta balik lagi ke kelas 1. Nah, di situ dibully sama teman-temannya. Dikata-katain sama teman-temannya ya. Iya. Nah, ini Pak Ustadz, gimana ya. Pak Ustadz? Ini pemirsa pelajaran untuk kita semua nih. Ajarin anak-anak kita jangan sering membuli orang. Nggak boleh. Kita mengolok-olok orang itu sebuah kalimat yang tidak pantas dan berdosa. Persoalan Ibu Titin ini beliau nggak naik, dipindah ke sini memang mulai dari 0, 10 tahun kelas 1. Nah, ini juga banyak faktor. Orang tuanya seharusnya tahu posisi. Sudah begini mungkin dicarikan sekolah yang tidak membuat semakin down. Ini pelajaran kita nih. Ya memang wajar lah umur 10 tahun masih kelas 1. Teman-temannya sudah pada seharusnya kelas 4. Ini masih kelas 1. Bongsor, semakin stres. Tidak menambah baik. Bahkan kita cari sekolah-sekolah yang lain. Toh kalau orang tua tidak mampu, konsultasilah. Tanyakan kepada tetangga, kepada orang, gimana ya anak saya. Kan bisa juga misalnya sekolah dididik sendiri. Kalau nggak mampu sibuk, terus diawasin, ditanya, gimana sekolahnya nak. Seorang anak itu butuh bimbingan loh, bukan hanya diserahkan. Ini orang tua sekarang itu rata-rata kalau sudah dititipkan di sekolah, sepertinya udah selesai. Betul. Salah ini, nggak bisa. Sekolah itu hanya dohirnya dia ngajarin ilmu, akhlaknya, moralnya, contohnya dari mana orang tua. Nah, ini contoh. Ibu Titin ternyata dibully. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pendidikan itu bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi adalah akhlak, adalah moral. Sehingga dalam lagu Indonesia Raya itu udah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Knowledge, pendidikan itu otak, gitu loh. Jiwanya kapan? Ya orang tua. Contoh, padahal negara kita tuh pengennya akhlak, moral dulu, jiwanya dulu dibangun. Jiwanya tidak minder, tidak penakut, pemberani, kan gitu. Tidak down, tidak diolok-olok. Itu karena apa, Mas? Sekolah-sekolah sekarang itu sering anak-anak itu membuli karena nggak ada contoh. Kadang-kadang gurunya ikut-ikutan. Naudzubillah min dzalik. Ini nggak boleh nih. Ini udah contoh Bu Titin ini. Itu Mas Farid. Bu Titin sudah pernah bilang sama ayah kalau diperlakukan seperti itu sama teman-temannya? Saya nggak pernah ngomong nggak pernah sama ayah, saya pendam sendiri. Jadi dipendam sendiri aja? Iya, saya pendam sendiri, saya atasin sendiri gitu. Saya pernah ikut main karet gitu, loncat-loncat gitu. Kadang-kadang saya jadikan anak bawang karena saya merasa paling besar. Kamu anak bawang aja. Jadi kalau kurang orang nanti kamu yang bisa jadi anak bawang gitu. Artinya nggak ada kesenangan di situ ya. Pada seharusnya anak-anak kan merasa senang gitu, bahagia. Oke, terus kemudian sampai kapan itu berlangsung? Itu masa SD itu. Sama SD masih terus sampai kelas 6 lulus kemudian lulus, sampai ke SMP. Iya, ke SMP. Nah, di SMP gimana perlakuan teman-teman SMP-nya? Saya bisa ngimbangi sedikit kalau masa teman. Cuma saya kecewa di masa SMP itu kalau perkenalan dengan teman. Saya punya kenalan laki gitu loh. Kayak saya cinta monyet gitu. Namanya SMP kan masih ada suka-suka monyet gitu ya. Iya, di situ saya kenal sama seorang cowok. Ya, tapi dia niat serius sama saya juga serius. Tapi ibu saya juga nggak tahu, cuma karena kita ketemunya kan di sekolahan ya kan. Terus tiba-tiba diambil teman.
Terus sampai SMA tuh, dari masa SMA tuh diambil teman. Dia nggak mau nikah sama dia. Tapi kan dia dipaksa, dibujuk, akhirnya dia mau jadi nikah sama temen. Jadi bentar, lulus SMA dia langsung menikah nih, cowok yang Bu Titin suka ini. Menikah. Oke, jadi Bu Titin merasa kok hidupnya nggak seberuntung teman-teman yang lain begitu ya? Iya. 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 Nah, Pak Ustadz nih gimana nih Pak Ustadz? Ada orang, oke lah mungkin terlalu dini Ibu Titin ini berpacaran. Tapi tidak menutup kemungkinan memang banyak di luar sana di SMP pun sudah mulai suka-sukaan Pak Ustadz. Ya. Nah, sebaiknya apa nih kita orang tua untuk menjaga biar anak kita tidak bisa terbawa arus seperti itu? Memang, Mas Farid, Ibu Titin juga ini sebagai contoh nih. Kita ini sudah rasanya di Jakarta ini kok umum gitu ya. Namanya pacaran, antara SMP, masih SMP, kadang SD. Ini fenomena apa menurut saya? Ini sebuah kemunduran moral. Pemirsa, saya teringat sebuah penelitian. Kalau tidak salah tahun 2000 atau 2005 di BKKBN, ini Mas Farid. Itu ada survei, saya tuh datang, ketua timnya itu seorang ibu menangis menceritakan bagaimana misalnya di kota-kota besar di Jakarta, Surabaya, ini penelitian anak-anak nih, pergaulan anak-anak. Ditemukan anak umur 12 tahun. Kira-kira berarti kelas 6, 5 atau 6. 6. Iya. Itu pernah melakukan pacaran 12 kali. Wal iyadzubillah. Loh ini apa? Padahal itu haram. Di Islam, di agama kita tidak dikenalkan namanya pacaran. Apalagi pegang-pegang tangan dan melampaui batas. Dulu kalau secara syariah, kalau tadi Ibu Titin pengen menikah, orang tuanya cocok, memenuhi syarat, tidak melanggar aturan, aturan umur, sekarang ada aturan umur, ya boleh saja. Dan itu melindungin. Memang kadang-kadang orang tua sendiri merasa takut. Oh baru anak bau kencur sudah mau menikah. Lah kalau misalnya orang tuanya keduanya sepakat, anaknya sudah mampu, sudah memenuhi syarat, daripada terjadi fitnah, perzinaan di sana-sana, kita tutup. Silakan saja. Nanti dipikirkan bersama. Oh Pak Ustadz kan gampang aja ngomong. Tidak. Masalahnya kita tutup kemaksiatan ini. Ini lebih penting daripada kita takut. Misalnya nanti makannya gimana. Pemirsa, rezeki itu sudah di tangan Allah. Bahkan kalau Allah mengatakan perintahkanlah wa'mur ahlaka bis shalah. Didiklah anakmu untuk sholat, ngerjakan sholat. Nanti nahnu narzukukum, kami yang nanggung rezekinya. Jadi nggak usah takut, asal anak-anak kita didik untuk bersolat, yang rajin, patuh kepada orang tua, nanti rezekinya diatur. Jangan karena takut rezeki, kemudian kita larang sehingga terjadi perzinaan di mana-mana. Anak SMP, SD sudah pacaran di mana-mana. Ini gara-gara Facebook atau apapun udah kenal. Dulu mesti di kecilan kita nggak ada Facebook. Mungkin nggak Pak Ustadz karena ada rasa tidak ada kasih sayang dari orang tua nih Pak Ustadz, jadi dia mencoba mencari dari orang lain. Betul, tidak hanya kasih sayang Mas Farid, tidak ada perhatian. Ini kasih sayangnya nggak ada, perhatiannya orang tua nggak ada, nggak pernah ditanya gimana nak, gimana. Sesusah apapun kita, rezeki kita sulit sesusah apapun, anak itu adalah harta. Kalau harta kita jaga, sebagaimana kita menjaga harta-harta yang lain, kita punya motor kita jaga. Loh anak itu loh, melampaui segalanya. Itu Mas Farid.